Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru-baru ini meminta agar Ukraina tidak bergabung dengan Pakta Perjanjian Atlantik Utara alias NATO. Sementara Ukraina semakin giat ingin masuk ke aliansi pertahanan ini karena mereka melihatnya sebagai cara untuk melindungi diri dari ancaman Rusia dan menjaga keamanan jangka panjang. Rencana ini memicu perdebatan panas di Washington, Brussels, hingga Moskwa. Ada yang bilang bergabungnya Ukraina akan membuat NATO lebih kuat, tapi ada juga yang khawatir hal itu bisa memicu ketegangan baru. Memangnya, apa yang akan terjadi jika Kiev bergabung ke NATO? Simak selengkapnya dalam video berikut. Melansir Reuters, risiko pertama jika Ukraina bergabung ke NATO, yaitu seluruh anggota NATO bisa langsung terlibat dalam perang aktif. Hal ini karena pasal 5 perjanjian NATO menyatakan serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Artinya, jika Rusia menyerang Ukraina, negara-negara anggota NATO seperti AS, Inggris, dan Jerman dan lainnya diwajibkan untuk ikut membela Ukraina secara militer. Situasi ini menjadi sangat sensitif karena perang antara Rusia dan Ukraina masih berlangsung. NATO menekankan keanggotaan penuh Ukraina tidak memungkinkan selama konflik ini karena langsung mengaktifkan klausa pertahanan bersama yang dapat menyeret seluruh aliansi ke perang. Sejak 2008, NATO telah menyatakan bahwa Ukraina memiliki kemungkinan untuk bergabung, tetapi hingga kini Kiev belum menerima rencana aksi keanggotaan yang memberikan peta jalan konkret menuju keanggotaan. Berbagai negara Eropa Timur mendesak agar NATO memberikan semacam peta jalan politik kepada Ukraina, sementara AS dan Jerman cenderung berhati-hati karena khawatir hal ini bisa memperbesar risiko konflik dengan Rusia. Militer Ukraina sendiri telah mengambil langkah besar untuk menyesuaikan diri dengan standar NATO. Seiring menipisnya persenjataan dan amunisi buatan Soviet, pasukan Ukraina dilatih oleh negara-negara barat dan menerima persenjataan canggih sesuai standar aliansi. Namun kemajuan ini justru membuat situasi semakin sensitif karena Rusia melihat perluasan NATO sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya. Kremlin memperingatkan keanggotaan Ukraina dalam NATO dapat menimbulkan masalah besar selama bertahun-tahun dan mereka tidak menjelaskan respons yang mungkin akan dilakukan untuk melindungi diri. Lalu risiko kedua, timbulnya beban militer dan ekonomi yang sangat besar bagi seluruh anggota aliansi. Peneliti senior di Carnegie Endowment for International Peace Christopher Civis menilai keanggotaan ini tidak hanya membuat negara-negara NATO berkomitmen untuk membela Ukraina secara militer sesuai pasal 5, tapi juga menuntut investasi besar dalam peralatan, latihan, dan peningkatan kapabilitas militer. Menerapkan standar pertahanan NATO kepada Ukraina selama perang akan sangat sulit karena negara anggota perlu mengerahkan pasukan dan sumber daya dalam skala besar tanpa batas waktu. Di masa lalu, penempatan pasukan garis depan di negara-negara seperti Baltik dan Polandia sangat bergantung pada kehadiran pasukan AS yang dianggap sebagai pencegah paling efektif terhadap Rusia. Namun kesiapan AS untuk mengerahkan pasukan dan sumber daya dalam skala yang diperlukan untuk mempertahankan Ukraina sangat terbatas. Ditambah lagi, pergeseran kepentingan strategis AS ke Asia dan turunnya dukungan publik untuk Ukraina membuat prospek bantuan militer jangka panjang semakin terbatas. Di sisi ekonomi, Ukraina membutuhkan dana besar untuk memulihkan negara setelah perang berakhir. Militer Ukraina sendiri memiliki lebih dari 300.000 tentara yang perlu didemobilisasi untuk memulihkan ekonomi. Anggota NATO lainnya akan terpaksa menyediakan sumber daya untuk mempertahankan Ukraina, sebuah tugas yang membutuhkan waktu, dana, dan tenaga militer yang tidak sederhana. Kemudian risiko ketiga, memberikan janji keanggotaan NATO kepada Ukraina saat ini dapat memperlemah kredibilitas aliansi. Tanpa kejelasan dan kesiapan militer yang memadai, komitmen NATO untuk membela Ukraina bisa berakhir hanya sebagai janji di atas kertas. Hal ini tidak hanya mempertanyakan kredibilitas komitmen terhadap Ukraina, tapi juga memperlemah kepuasan dan kepastian anggota lain. Aliansi yang terkesan tidak konsisten dapat mengurangi pengaruh politik dan strategis NATO di tingkat global, serta melemahkan komitmen AS terhadap sekutu lain di berbagai perkara internasional. Di sisi lain, menyatakan niat serius untuk menjadikan Ukraina anggota NATO juga dapat mempersulit negosiasi untuk mengakhiri perang. Rusia akan melihatnya sebagai tekanan politik dan menguatkan narasi Putin tentang agresi NATO. Keputusan ini juga mengurangi pengaruh NATO untuk membantu reformasi politik dan ekonomi Ukraina setelah perang karena janji keanggotaan membuat aliansi harus mempertahankan komitmen tanpa memiliki alat negosiasi yang kuat.
Risiko keempat, memberikan janji keanggotaan NATO kepada Ukraina saat masih berperang dengan Rusia dapat memperpanjang konflik secara signifikan. Profesor dari Universitas Durham, John Williams, menegaskan hal ini dapat menimbulkan skenario mimpi buruk, di mana anggota NATO lain yang berbatasan dengan Rusia, seperti negara-negara Baltik dan Polandia, berpotensi menjadi garis depan konflik. Seiring dengan ancaman balasan dari Rusia terhadap pengerahan pasukan NATO, keputusan ini dapat memperpanjang dan memperkeras perang. Mantan Wakil Asisten Sekretaris Jenderal NATO, James Shea, juga menyarankan untuk menyelesaikan konflik terlebih dahulu dan mempertahankan Ukraina sebagai negara yang berfungsi, baru mempertimbangkan keanggotaan di masa depan. Lalu risiko kelima, bergabungnya Ukraina ke NATO dapat menjadi provokasi ekstrim terhadap Rusia. Cato Institute menilai menjadikan Ukraina anggota NATO bukan hanya simbol, tapi juga berarti NATO harus berkomitmen untuk membela Ukraina jika terjadi serangan. Sejarah memperlihatkan negara-negara NATO pernah menolak menambahkan Ukraina dan Georgia pada 2008 karena takut Rusia bereaksi. Namun pada akhirnya janji keanggotaan masa depan diberikan yang kemudian memicu invasi Rusia di Georgia dan Crimea. Sejarah dan situasi saat ini menunjukkan dilema besar. Ditambah Putin pernah mengatakan munculnya blok militer kuat di perbatasan Rusia, terutama yang terikat pasal 5 NATO, merupakan ancaman langsung bagi keamanan Rusia. NATO tentunya tidak ingin berperang langsung dengan Rusia, tapi Ukraina ingin menjadi anggota sekarang juga. Menjadi anggota NATO saat ini dapat memperburuk konflik dan meningkatkan risiko, termasuk kemungkinan penggunaan senjata nuklir. Di sisi lain, menolak Ukraina juga bisa dipandang sebagai NATO tidak menepati janjinya, tapi risikonya masih lebih rendah dari berperang langsung dengan Rusia. Itulah 5 risiko jika Ukraina bergabung ke NATO. Penting untuk memikirkan dengan hati-hati dan membuat strategi yang tepat agar konflik yang lebih besar dapat dihindari dan keamanan regional terjaga. Simak terus informasi global terkini hanya di YouTube Kompas.com.